ada nggak sih kayak sebenarnya manfaatnya gitu loh dating apps itu gitu. Alasan orang untuk download aplikasi itu bukan untuk apa ya, bukan untuk kerja sih sebenarnya, itu betul, setuju. Jadi atau tidak berlanjut atau tidak tetap tadi saya bilang kita ada etikanya, tapi paling tidak networkingnya tetap berjalan. Itu sih kalau dari saya. Halo, selamat datang di MSko Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya akan kembali lagi akan ngobrol-ngobrol dengan rekan saya di MSko, ada Mas Haris dan Monik. Halo guys. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali, Farah. Alhamdulillah. Very good. Aku udah lama nggak ketemu sama Monik. Ya, Kalau betul. sama Mas Haris kita sering ya ketemu. Yes. Sama Monik Itu udah berapa lama ya ketemu ya? udah ya lama lah ya pokoknya. Karena beda ini, beda jadwal kan? Iya, karena kan kita masih menerapkan WFO, WFH Iya, betul. gitu. Oke, Oke. untuk mempersingkat waktu kita Sure. langsung aja diskusinya. Langsung. Kalau di sebelumnya kan aku juga pernah di sebelumnya aku ngobrol-ngobrol sama Elin sama Hana gitu tentang working mom versus single. Nah kalau hari ini aku lebih pengen diskusi yang lebih ringan kali ya. Lebih ringan ya? Lebih relate kali dengan aku dan Monik. Oke. Lebih relate dengan kita Ya. karena kita belum menikah. Jadi aku pengen membahas tentang, langsung aja deh pokoknya nanti ya. Ya, boleh. Silakan. Gini Mas Haris, Ya. kan semakin kita dewasa, inner circle pertemanan kita itu kan pasti semakin kecil ya, semakin ya temennya jadi ya itu aja gitu loh, yang ketemu di kantor setiap hari gitu. Betul. Iya nggak sih, Mon, ngerasa gitu nggak sih? Banget. Ya kan yang tadinya Betul. mungkin ada teman SMP, SMA, kuliah gitu. Betul. Semakin bertambahnya umur tuh kayak ya itu lagi gitu temennya. Kayak nggak punya teman gitu ya? Iya gitu, kayak ya dia lagi gitu kan. Nah, itu tuh terkadang aku juga sering curhat ya sama, maksudnya aku sering cerita sama teman aku. Kadang-kadang itu tuh membuat kita sulit. Ada beberapa teman aku juga yang bilang kadang kita buat cari teman ngobrol aja tuh susah gitu loh. Bukan pasangan ya, belum sampai ke pasangan Belum sampai gitu. pasangan, ya. Buat cari teman ngobrol aja tuh susah gitu loh. Ya. Nah, di era digital yang udah berkembang pesat sekarang itu kan kita diberikan satu wadah gitu Iya, ya, betul. untuk orang-orang yang mungkin nggak punya waktu gitu untuk sekedar mencari teman atau mencari pasangan. Itu ada kayak semacam dating apps gitu kan. Pernah denger gak sih? Pernah dengar, betul. Pernah banget. Pernah ya? Macam-macam itu, Far, banyak ya. Iya, apalagi di Indonesia juga sekarang kayak udah mulai banyak ya. Betul. Sebenarnya dating apps ini kan kalau dulu mungkin offline gitu ada ya. Ada emang. Iya, cuman kan kalau offline kita butuh effort lah ya. Iya, Untuk betul. orang-orang sibuk tuh nggak friendly lah ya Iya, gitu. betul. Nah, karena berkembang dengan pesat yang namanya dating apps ini, tapi di sisi lain tuh kadang-kadang banyak orang yang menganggap si dating apps ini tuh berkonotasi negatif gitu, kayak lo kayak nggak laku aja sih pakai dating apps gitu. Pernah denger gitu nggak sih? Kalau sering banget. Ya kan, Iya. maksudnya kalau jujur kalau aku pernah pakai gitu, karena waktu itu sempet marak juga nyobain betul, gitu kan, betul. aku pernah coba gitu. Tapi itu kadang-kadang ada di masyarakat tuh suka banyak yang bilang kayak nggak laku aja sih pakai dating apps gitu. Terus kadang-kadang konotasi negatif lainnya lah, kadang-kadang ada pemberitaan yang tertipu atau apa kayak gitu kan. Kalau menurut tanggapan Mas Haris sama Monik gimana nih tentang hal itu? Siapa dulu nih? Mas Haris dulu. Terima kasih. Waduh, gimana kalau dibilang apa tadi penggunaan dating apps ini? Mulainya sih gini ya. Ketika aplikasi ataupun apapun itu namanya, yang fitur yang ada di HP kita sebenarnya untuk memudahkan kita. Awalnya seperti itu. Awalnya untuk memudahkan kita apa? Sebagai contoh ya, salah satu sosial media lah, saya nggak nyebut brand ya. Itu kan diciptakan karena di luar sana saya yakin dan percaya nih, dua orang nih ya, Monik sama Farah itu friends-nya di salah satu sosial media aja. Ada 1000. Yes. Ada 1000. Itu dia. Artinya sebenarnya kita banyak. Hanya saja memang ya waktu yang membuat kita nggak cukup untuk bisa ketemu mereka. Akhirnya kita berhubungan via itu.
Itu untuk yang sosial media. Dan kalau dirimu tanya apakah sama dengan kita nggak laku, well agak kurang setuju juga. Kan awalnya tidak lantas itu untuk dating dulu dong, ya kan, paling tidak untuk ada Iya tadi komunikasi aku awal. bilang kan sebenarnya orang tuh pakai aplikasi itu tuh bukan cuman buat cari pasangan aja gitu Betul, loh. setuju sekali. Karena setahu aku si dating apps ini tuh dibuat buat orang-orang yang kesepian gitu kan katanya. Dibacakan ada sumbernya yang pernah baca kayak gitu Iya, ya. kayak aku pernah baca di Pernah mana baca. gitu artikel gitu katanya. Iya. Itu sebenarnya awalnya dibuat buat orang-orang yang merasa kesepian. Iya, Gitu. betul. Jadi cuma buat teman ngobrol bukan Teman sampai ngobrol, ke yes, jenjang agree. pasangan Setuju gitu dengan kan. Oh, teman ngobrol. Setuju Bang? Nah kalau Monik sendiri pernah ada pengalaman nggak sih pakai dating apps terus? Mari kita saksikan. Kalau aku sendiri sih pasti ada ya. Waktu Iya. itu aku sempat download aplikasinya. Terus Nggak aku usah disebut mana. Iya. Pernah download aplikasinya, terus aku coba search gitu nama-nama yang mungkin kali aja ada yang aku kenal gitu ya. Ternyata nggak ada. Aku cari terus karena itu tujuan aku download itu untuk cari klien sih sebenarnya. Wow, Aku dikasih tahu menarik ya. temenku, Cari klien Oh, dari situ. klien. Nice. karena aku dulu kerjanya marketing juga. I see. ini menarik ya. Iya. Aku baru denger nih kalau untuk mencari klien Ternyata bisa juga. bisa dari juga situ. untuk mencari klien ide Iya. bagus tuh. Ide bagus. Coba aja. Ide Nice. bagus bisa buat mencari klien, bisa Betul. jadi prospekan Iya. gitu. Betul. Tapi emang nggak 100% dapat juga sih. Iya. Karena kan emang alasan orang untuk download aplikasi itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk kerja sih sebenarnya, nyari teman sebenarnya. Betul, setuju. Cuman aku Iya. yang salah kali ya. Tapi ya sih aku juga waktu itu download kayak lebih ke buat cari temen gitu loh, kayak ya itu tadi karena Iya, inner circle pertemanan yang semakin Semakin kecil, Iya. terus udah gitu ya karena diberikan wadah ya kenapa nggak kita gunakan. Setuju. Bener gak sih? Setuju. Asal kita gunakan dengan positif kan sebenarnya nggak ada permasalahan Setuju gitu. sekali. Nah kalau dari cerita teman-teman aku nih ya, itu tuh ada dua isunya, satu positif, yang satu negatif. Kayak gimana? Mungkin negatif, mungkin lebih ke salah screening awal. Jadi Pasti. temen aku tuh juga ada yang menggunakan dating apps terus berlanjut ke jenjang pernikahan sampai sekarang gitu. Wow, Jadi kenalan cuma 2 congratulations. bulan atau beberapa ya sebentar lah terus langsung ke jenjang pernikahan. Jadi ternyata kalau kita gunakan dengan benar sebenarnya itu hasilnya positif Ada hasil gitu yang loh, ada positif, hasil ya. yang bagus gitu. Juga ya. Di sisi lain ada temen aku juga yang pakai, ternyata dia tertipu sama casing Ya. casing Tertipu awal. sama Sering casing banget awal, terjadi. sama Iya, penampilan justru awal, ya. sebenarnya itu juga banyak kan yang sering terjadi di Iya. casing awalnya. Penampilan awalnya ya. Iya. Nah kalau menurut teman-teman nih ya, Iya. kan namanya kita di dating apps itu kan berarti kita baru pertama kali ketemu, pertama Yes. kali berinteraksi Iya. ya kan. Nah gimana sih caranya menyesuaikan gaya komunikasi kita biar kita tuh bisa punya first impression yang Oke. bagus gitu mungkin ya Oke. gitu. Mungkin Mas Haris atau Monik bisa berbagi tipsnya Oke. buat teman-teman yang Boleh. masih ragu. Oke, mau nih aku duluan ya coba. Iya. Oke, good. Boleh. Ya, jadi gini, salah satunya adalah ketika kita mencoba buka komunikasi di dating apps. Salah satunya, well, kalau dibilang gimana bikin first impression yang bagus, kita nggak bisa tahu. Karena kan kita baru lihat fotonya di situ aja. Betul ya? Betul. Setuju di situ ya? Nah, ada cara lagi lainnya, karena saya dulu pernah di tempat kerja sebelumnya, kami ada tren, Farah, di karangan HRD itu untuk kita mengecek di sosial media lainnya. Seperti itu. Di sosial media lainnya kita buka, kita tanya, ini kamu apa? Saya bilang ini ya, karena kita samarkan. Kemudian kita lihat di sana seperti apa dia di sosial media lainnya itu. Dari situ paling tidak kita bisa tahu seperti apa orang ini. Dari situ juga paling tidak kita bisa sesuaikan topik pembicaraan apa yang menarik, yang bisa kita tarik saat berbicara dengan lawan bicara atau teman kita yang baru kita temui di dating apps itu. Itu kalau dari saya. Jadi kita semacam stalking dulu ya. Bisa dibilang seperti itu juga. Semacam stalking dulu untuk nantinya mencari topik-topik pembicaraan yang bisa Betul. kita
bicarakan sama lawan bicara kita Betul, ya betul gitu. sekali. Karena kan kalau misalnya kita ketemu kita bisa lihat langsung Betul, gitu ya, betul bisa sekali. tahu karakternya kira-kira gimana sih. Betul Cuman kan sekali. kalau di dating apps gini untuk lanjut ke tahap berikutnya berarti harus ya itu tadi ya kita Iya. stalking sosial media yang Iya. lainnya gitu. Hmm. Kalau dari pengalaman lo sendiri gimana, Mang? Kalau gue itu ya waktu itu awal kenalan ya, terus dia tuh langsung minta nomor handphone, tapi nggak langsung gue kasih karena nomor handphone kan ya. Iya. Baik. Paling gue langsung kasih sosmed aja sih, kayak misalkan gue langsung kasih Salah sosmednya, satu sosmed media satu sosial sosmed. kamu. Kalau misalkan cocok ya udah ketemu, tapi kalau emang enggak ya kadang suka gue yang ghostingin itu orang sih. Wow, Wow. menarik. Ghosting. Ghosting. Ya, oke. Gitu. Jadi gitu dia. Jadi kalau dari Mas Haris tadi itu ya tadi Hmm. stalking dulu sosial Dulu medianya. Perkenalan. Iya. Mungkin untuk lebih ke bisa tahu sebenarnya dia tuh sukanya apa sih gitu untuk membangun topik gitu ya. Membangun topik pembicaraan awal Membangun paling topik tidak. pembicaraan. Ya, seperti itu. Nah tadi kalau Monik ghosting tadi menarik juga ya itu ghosting ya. Iya. Kadang-kadang tuh gini ada isunya lagi nih ya. Silakan. Kalau misalnya kita nggak cocok nih, Hmm. biasanya kan kalau nggak cocok terus sebenarnya kita nggak mau melanjutkan gitu kan, nggak mau melanjutkan. Gimana sih biar nggak ghosting gitu loh? Bisa penolakan secara halus gitu loh, jangan yang tiba-tiba hilang gitu aja kan kayak kita masuk ke rumah terus Ya, masa kita pulang masuk ke gitu rumah, aja ya kita kan. ngetok rumah, kita penumpang masuk, tahu-tahu lah mana nih orang hilang Iya, gitu kan kayak gitu. gitu. Ya, setuju, Kurang setuju. sopan juga sih ya. Benar. So, ya benar. Kalau dalam hubungan langsung ya aku Iya. tanggapin misalnya nih. Katakanlah kita ketemu di satu dating apps itu, kemudian kita sudah bangun topik bicaranya yang menarik, dia open mind, maksudnya terbuka, dia kita mau ajak bicara dan kita sampai dengan ketemu seperti itu. Kemudian setelah itu berhubungan langsung, maksudnya ada ketemu empat mata seperti ini. Lantas kemudian dalam tanda petik, kalau boleh saya bilang tadi dari bicara Farah, ada ketidakcocokan kira-kira gitu ya. Iya. Kurang cocokan lah ya, kayak gitu, kurang Iya, nyambung atau kurang nyambung mungkin kurang ya. nyambung mungkin karena nanti kita bisa bicara banyak lebih lah kalau karena pengalaman saya di offline dulu, salah satu faktor itu ya nyambung itu penting kalau buat di tempat saya sebelumnya itu. Iya. Oke, nah setelah misalnya sudah ada komunikasi, terjalin ketemu, topik pembicaraan ada, tapi dalam tanda petik kurang nyambung, tetap kita pakai apa ya, ada etika lah ya, masa nggak ada etika kan? Jadi ya tetap kalau emang belum bisa nyambung, kita sampaikan bahwasanya ini belum bisa berlanjut dan lain sebagainya seperti itu. Tapi tetap sebagai teman biasa ya kenapa enggak? Kan kita nggak pernah tahu jalur rezeki orang ya, benar ya teman-teman ya. Seperti Jadi itu sih. kalau dari Mas Haris lebih dikomunikasikan aja ya Yes. secara baik-baik Yes, gitu. Jangan betul. tiba-tiba menghilang gitu aja. Betul sekali. Mungkin kalau kita nggak bisa berlanjut ke tahap selanjutnya, Mhm. tapi kita tetap bisa Bisa berteman. Iya, tetap bisa gitu. berteman. Karena sebenarnya penting juga ya. Sangat penting. Itu kan memperluas networking juga ya kan. Betul sekali memperluas network. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya sih. Sangat ada ruginya. Jadi lebih baik dikomunikasikan daripada tiba-tiba ghosting. Nah, kayak itu dia gitu. sih. Betul. Benar-benar. Kurang tepat kalau cara seperti itu. Iya. Jadi lebih ke komunikasikan aja. Kalau dari Monik gimana? Kalau dari aku ya, kalau misalkan nggak cocok, kalau dari aku kalau misalkan nggak cocok ya, sebenarnya awalnya ghosting itu apa ya? Ya karena aku males juga gitu untuk melanjutkan karena Iya. ini orang lama-lama nggak jelas ya Iya. gitu kan. Udah akhirnya lama-lama aku menghilang nggak online beberapa hari. Terus akhirnya ya udah dihapus aja udah akunnya. Kayak gitu sih aku. Gitu. Oke. Oke. Lebih ke arah situ sih, cuman kalau misalkan emang orangnya masih agak sopan gitu mah Iya. ya aku ladenin sih gitu. Oke. Cuman kalau orangnya udah mengarah yang nggak sopan ke aku ya udah aku tinggalin sih gitu. Pilihan ya Itu sebenarnya sih itu. sebenarnya. Sebenarnya nggak ada Tergantung orangnya nggak ada juga. benar atau salah ya. Itu kan Yes. semuanya pilihan masing-masing Iya. individu gitu. Betul sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Oke. ya buat teman-teman. Bukan pertanyaan sih, diskusi ya. Diskusi betul. Sebenarnya kan yang tadi aku bilang di awal kan, maksudnya dating apps itu kadang-kadang konotasinya negatif ya. Iya. Kadang-kadang orang tuh jadi takut Iya. gitu kan. Padahal nggak gitu loh sebenarnya gitu. Kalau dari teman-teman sendiri, ada nggak sih kayak sebenarnya manfaatnya gitu loh dating apps itu gitu?
atau tahap apa sih yang harus kita lakukan kalau untuk pakai dating apps gitu. Oke. Langsung nih berarti ya. Oke. Kalau untuk pakai dating apps tahapannya apa kan begini. Sekali lagi, fitur ini ada untuk memudahkan kita berkomunikasi. Awalnya itu dulu. Bahwasanya itu label dating apps, kalau dari saya dan teman-teman yang pernah saya ajak diskusi itu untuk menarik awalnya saja paling tidak. Karena yang paling penting di hubungan antar manusia ini kan ada komunikasi awal dulu, Farah. Iya. Kayak gitu ya. Monik setuju juga ya. Jadi ketika ada komunikasi yang terjalin di awal, terus nanti ketemu, jadi atau tidak, berlanjut atau tidak, tetap tadi saya bilang kita ada etikanya, tapi paling tidak networkingnya tetap berjalan. Itu sih kalau dari saya. Jadi terpenting adalah kita masih bisa menjalin komunikasi dengan orang yang kita temui dan kemudian membangun networking. Kalau dari saya sih itu kayak gitu, seperti itu. Kalau dari Monik gimana, Mon? Kalau dari aku ya itu tadi, nggak semuanya aku ghostingin juga sih. Ada yang aku jadi teman juga. Terus kadang ya udah kalau misalkan lagi suntuk ya udah ketemuan yuk gitu. Tapi kebanyakan emang cewek sih. Kalau cowok aku kurang berani juga sih, Mas. Karena kan aku tujuannya cari teman bukan cari pasangan. Jadi balik lagi ke Seperti goals itu awalnya ya. Sama. Tujuan awal kita tuh apa gitu Tujuan kan, awal. pakai dating Iya. apps Benar. itu gitu. Dan nggak semuanya buruk ya, Farah. Maksudnya Iya, benar. kita bisa kayak tadi dibilang bahwa ini bisa digunakan untuk kita mencoba mencari klien misalnya sambil kita ada manfaat lain Ada gitu manfaat loh, lain, nggak cuma seperti buat cari pasangan aja sebenarnya. Setuju. Nah, satu lagi nih Mas Haris, tadi kan udah yang terakhir padahal yang tadi Iya, terakhir ya, betul. tapi nggak apa-apa nih, satu lagi aku selalu penasaran nih. Kalau dari Mas Haris sama Monik, tipsnya apa nih yang bisa di-share ke teman-teman di rumah yang mungkin masih ragu-ragu mau memulai dating apps, entah itu untuk mencari teman atau untuk memperluas networking gitu. Mungkin karena kan komunikasinya berbeda dong pastinya. Jadi lebih ke gimana sih tips berkomunikasi lewat dating apps ini gitu, atau ya lewat virtual lah ya jatuhnya gitu. Nanti kita masing-masing kita kasih ya, semuanya juga harus ada kontribusinya nih di sini. Oke, Farah, terima kasih. Kalau untuk dari aku sendiri nggak banyak, yaitu yang pertama adalah dirimu harus terbuka, memberikan informasi pada teman atau orang yang baru kita kenal di dating apps ini, tapi juga tetap harus ada batasannya, tidak lantas kamu kasihkan semua informasinya langsung karena kamu juga baru kenal. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Monik ada tambahan? Kalau dari aku sendiri sih jangan terlalu agresif ya. Karena kalau terlalu agresif gimana ya, lawan kita juga bakal takut sih. Menurut aku gitu. Jadi terkesan membosankan mungkin ya. Benar. Gitu. Tuh kalau biar nggak terkesan membosankan, lebih ke tarik ulur gitu kan. Dari kalau dari Farah kayak gitu ya. Tarik ulur. Jadi kayak ya pasif agresif lah. Jadi kalau kita terlalu pasif juga orang bosan dong pasti gitu. Terus kalau kita terlalu agresif, orang juga kayak ini annoying banget sih gitu kan. Jadi mungkin lebih ke tarik ulur dengan porsi yang pas. Dengan gitu. porsi yang pas, setuju sekali. Jadi jangan dengan semuanya dengan porsi yang pas lah, jangan berlebihan juga. Betul, gitu. berlebihan. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi ada tips baru nih tadi ya, dari Monik sama dari Mas Haris buat kita berkomunikasi lewat dating apps atau secara virtual ini gitu. Yang pertama tadi kalau dari Mas Haris mungkin lebih terbuka tapi tetap dengan ada batasan-batasan yang pas juga ya, karena kan kita baru kenal. Jangan terlalu terbuka juga, tapi jangan terlalu tertutup juga. Betul, gitu. Betul sekali. Jadi kita juga harus punya batasan terhadap diri kita juga gitu. Mana informasi yang boleh kita share, mana yang nggak boleh. Jadi lebih ke screening informasi ya. Gitu. Terus kalau dari Monik tadi, jangan terlalu agresif gitu ya. Jadi mungkin lebih ke pasif agresif gitu ya. Kalau dari aku mungkin tarik ulur gitu ya. Jadi komunikasinya itu tidak terlihat membosankan gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman di luar sana yang masih ragu atau coba nggak ya gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih ya dicoba, karena dari tadi yang udah kita obrolin juga tadi kan sebenarnya manfaatnya juga banyak gitu loh. Kita bisa memperluas networking gitu, bisa nambah teman baru, bahkan
Monik bisa dapat klien loh. Betul. Nggak Dari semuanya negatif juga kan. Nggak semuanya iya negatif. gitu. Sebenarnya selama digunakan dengan cara yang baik dan porsi yang pas, Iya. sebenarnya bisa ada hal positif juga yang kita ambil Iya, gitu. betul sekali. Tuh. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video diskusi kita hari ini. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil dari diskusi kita kali ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau pernah juga nih pakai dating apps, terus mungkin ada cara yang lain, komunikasi yang lain, mungkin bisa di-share di komen biar yang lain juga bisa tahu gitu. Jadi Yes. silahkan komen di bawah kalau ada pengalaman dari teman-teman juga. Oke teman-teman, terima kasih Monik, Mas Haris, terima kasih banyak Sama-sama. udah Sama-sama. mau aku ajak diskusi hari ini. Oke, terima kasih.